Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Materi PPKN kelas 11 bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari bab 1 bagian B, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama, hak asasi manusia adalah hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia. HAM memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Salah satu cirinya adalah universal. Universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa membedakan status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Meskipun begitu, karakteristik penegakan hak asasi manusia di setiap negara berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh adanya ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas di setiap negara. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam hak politik dan kebebasan bermusyawarah tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak partisipasi masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Selanjutnya, hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat khusus dan berwujud ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan daerah. Nilai-nilai instrumental yang menjamin hak asasi manusia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28A sampai pasal 28J. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, ketentuan dalam Undang-Undang Organik, yaitu terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yang keempat, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang kelima, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Yang terakhir, ketentuan dalam Keputusan Presiden atau Kepres terdiri dari Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Selanjutnya, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang terakhir, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004 sampai 2009. Selanjutnya, hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental yang dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Sikap positif yang dapat ditunjukkan dalam penegakan hak asasi manusia berdasarkan sila pertama, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan tidak memaksakan agama lain dan kepercayaan kepada orang lain. Berdasarkan sila kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia, saling menyayangi, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sila yang ketiga, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, rela berkorban untuk tanah air, cinta dan bangga terhadap tanah air, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila yang keempat, mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan menerima, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan setiap hasil keputusan musyawarah. Sila yang kelima, yaitu dicontohkan dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan saling menolong dan menghargai sesama. Demikian materi kita pada pertemuan kedua hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan berikan komentar pada Google Classroom. Dan jangan lupa dicek folder tugas pada Google Classroom.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.